Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak kelas 8. Pada kesempatan pertemuan pertama hari ini, Pak Sis sampaikan semoga kalian selalu sehat walafiat dan masih bersemangat untuk selalu belajar. Pada pertemuan pertama kali ini, langsung saja kita buka bab pertama yang akan membahas tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, di mana pada bab ini terdapat indikator pencapaian kompetensi, yakni diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan kondisi geografis, yakni letak geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Nanti akan kita bahas bersama tentang kondisi geografis ASEAN. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan mengenal lebih dulu negara-negara anggota ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Nanti berdiri tanggal bulan tahun berapa, kamu lihat di buku paket mulai halaman 2 sampai halaman 5. ASEAN sering disebut juga dengan Perbara, singkatan dari Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, di mana sampai saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara. Nah, karena dalam pelajaran geografi tidak hanya mengenal nama negara, tapi diharapkan mampu menjelaskan letak geografisnya, maka sambil dicermati peta kawasan Asia Tenggara, sambil nanti dilihat nama negara serta letaknya pada peta. 10 negara anggota ASEAN, yaitu yang pertama Indonesia. Ini sudah pasti kalian sangat hafal untuk wilayah Indonesia tercinta, warna kuning. Kemudian yang kedua Malaysia. Nah, di mana negara Malaysia ini terbagi menjadi 2 wilayah, yakni Malaysia Barat yang terletak di Semenanjung Malaya dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo. Yang ketiga Filipina. Dan yang keempat negara Singapura. Karena negara pulau sangat kecil untuk wilayah pada peta Asia Tenggara, maka Singapura nanti diperjelas dengan peta inset di bagian bawah. Singapura merupakan negara pulau, negara kecil tetapi sangat makmur. Dan yang kelima negara Thailand atau sering disebut Muang Thai. Dan yang keenam negara Brunei Darussalam, yang juga letaknya di Pulau Kalimantan. Kemudian yang ketujuh Vietnam, yang ke-8 Laos bacanya, dan yang ke-9 Myanmar, yang 10 Kamboja. Nah, kemudian ada 11 negara yang ke-11, yakni Timor Leste. Ini masih dalam taraf mendaftar, belum secara resmi
diterima sebagai anggota ASEAN. Jika ada 10 negara anggota ASEAN, itu dicermati. Dan yang berikutnya kita lihat kondisi letak atau letak geografis. Kondisi geografis atau kondisi letak geografis negara-negara anggota ASEAN. Nah, pada tampilan global digambarkan yang berwarna hijau adalah wilayah Asia Tenggara. Dia dari letak geografisnya, yakni letak atau posisi sebenarnya Asia Tenggara di muka bumi, maka kita harus memperhatikan batas-batas wilayah di sekitarnya. Yang pertama kita lihat batas wilayah di sebelah utara. Sebelah utara berbatasan dengan negara Cina atau saat ini disebut Tiongkok. Dan yang kedua negara India. Nah, dua negara ini berarti menjadi batas di daratan Asia Tenggara dengan kawasan Asia. Kemudian yang kedua di sebelah timur, yakni terdapat Samudra Pasifik, perairan samudra yang paling luas di dunia. Dan yang kedua di sebelah timur terdapat negara Papua Nugini, ini di Pulau Papua. Ini membatasi wilayah Asia Tenggara di sebelah timur. Kemudian yang ketiga di sebelah selatan terdapat perairan Samudra Hindia. Selain Samudra Hindia terdapat Laut Timor dan Laut Arafuru. Nah, dua perairan ini membatasi kawasan Asia Tenggara dengan benua Australia. Dan yang keempat di sebelah barat, yakni terdapat juga bagian dari Samudra Hindia. Dan yang kedua Teluk Benggala, bacanya kadang Teluk Benggala. Itu dicermati batas wilayah Asia Tenggara. Nanti ada batas darat, ada batas perairan. Yang berikutnya masih berkaitan dengan kondisi geografis benua kawasan Asia Tenggara, bukan benua ASEAN. Berdasarkan bentuk geografis atau bentuk wilayah negara-negara anggota ASEAN, nanti kita lihat terdapat 4 bentuk dari masing-masing negara di kawasan ASEAN yang menjadi ciri khas wilayahnya. Yang pertama berbentuk kompak. Bentuk kompak itu adalah berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Kemudian yang kedua fragmented, ya, fragmented bacanya wes kayak gitu aja. Ini berbentuk kepulauan, berarti terpisah-pisah. Namanya kepulauan itu berarti kan pulau-pulau. Contohnya adalah Indonesia tercinta. Dan yang kedua negara Filipina. Sebenarnya satu lagi negara pulau yakni Singapura, tapi karena tidak nampak, kecil sekali, tidak usah kita contohkan. Kemudian yang ketiga berbentuk elongated, ya, elongated. Ini berbentuk memanjang, contohnya negara Vietnam, memanjang. Kemudian tetangganya juga bentuk wilayahnya memanjang, yakni Laos. Ini negara bertetangga dekat, dari bentuk wilayahnya elongated. Kemudian yang keempat protruded. Itu bentuknya lebih kompleks dan beragam, jadi bermacam-macam biasa. Dan pada bentuk protruded ini terdapat sebuah semenanjung, yakni daratan yang memanjang menonjol ke perairan laut. Nah,
di kawasan Asia Tenggara itu ada semenanjung yang seperti tangan, itu disebut semenanjung Malaya. Nah, wilayah negara yang bentuk wilayahnya protruded disebut kompleks karena ada seperti berbentuk lingkaran, tapi terdapat bagian wilayahnya yang bagian dari semenanjung, yakni negara Thailand, negara Myanmar, dan negara Malaysia, yakni Malaysia Barat. Nah, itu pembahasan materi dari keadaan geografis kawasan Asia Tenggara. Sementara kita cukupkan dulu, nanti sambil dicermati buku paket dan memperhatikan tugas melalui lembar kegiatan yang nanti akan Pak Sis tampilkan melalui Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.